musyawarah. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan dulu terlebih dahulu terkait materi sebelumnya. Apakah ada yang ingat materi sebelumnya tentang apa? Ayo. Apa? Kalau nggak salah kemarin itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Bu. Betul. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Udah? Betul ya. Jadi kemarin itu kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila, kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda agama, suku, dan bangsa. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian Pancasila dalam tindakan. Pancasila dalam tindakan adalah penerapan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Hal ini bukan sekedar menghafal silanya saja, tetapi membuktikan melalui sikap, perilaku, dan keputusan yang selaras dengan semangat Pancasila. Lalu, apa sih pentingnya mengamalkan Pancasila di kehidupan ini? Ada yang tahu? Boleh, Mario? Biar nggak berantem, Bu. Boleh. Ada lagi? Biar adil. Ya, ada lagi? Biar damai. Ada lagi? Priska ini? Ayo. Biar rukun. Boleh. Jadi mengamalkan Pancasila itu sangat penting di kehidupan ini agar masyarakat itu berjalan harmonis, adil, dan damai. Nilai-nilainya menjadi pedoman moral yang mengatur sikap dan perilaku warga negara sehingga persatuan itu tetap ada. Jadi nggak ada konflik atau apa ya istilahnya, nggak ada perpecahan lagi di Indonesia ini gitu ya. Sekarang ada tindakan sesuai sila pertama. Siapa yang berani menyebutkan isi dari sila pertama? Ini, Bu. Boleh. Sila yang pertama bunyinya apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tuh mengajarkan kita untuk saling menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Coba di kita ini ada berapa macam agama? Nah, Coba sebutkan satu-satu. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik. Hebat ya, semuanya pada tahu. Di sini ada cara pengamalan sila, yaitu yang pertama bersikap toleran terhadap agama lain. Jadi kita itu nggak boleh saling mengejek antar agama. Misalkan nih, kita kan agama Islam, ibadahnya kemana? Masjid. Dan yang kita punya teman agamanya Kristen, ibadahnya kemana? Gereja. Nah, kita tuh nggak boleh saling mengejek. Jadi, kok kamu ibadahnya ke sini, kok kamu ibadahnya ke sini, nggak boleh kayak gitu ya, karena kita tuh harus saling menghargai, karena itu kan Tuhan itu cuma satu dan setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing seperti itu. Dan yang kedua harus menghargai keyakinan orang lain. Jadi nggak boleh membantah, nggak boleh nggak boleh menentang apa yang sudah menjadi haknya seperti itu. Yang kedua ada tindakan sesuai sila kedua. Boleh saya ini sebutkan isi sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Nah, sila yang kedua ini mengajarkan untuk bersikap kemanusiaan, menghargai hak orang lain, dan menolong tanpa memandangnya perbedaan. Contohnya, bersikap adil kepada semua orang. Misalkan, ibu punya 2 permen, tapi ibu teh punya 3 anak yang harus dibagi permennya masing-masing 1. Jadi, agar ibu bisa membaginya, gimana caranya si 2 permen itu bisa kebagi ke 3 anak itu? Gimana coba caranya? Lebih baik gimana daripada gimana? Ada yang bisa Jangan dikasihin. itu juga sih. Tapi kalau nggak dikasihin gimana kalau yang sering minta? Oh, ini Beli aja, Bu. lagi. Gimana Mario? Sekali ewang di sana. Nggak adil, Pak. Kalau enggak gini aja deh. Gimana kalau misalkan ibu ngasih kuis ke 3 anak itu, nah yang benar menjawab kuis itu, ibu kasih apresiasi berupa permen yang ibu punya itu. Boleh nggak kalau kayak gitu? Kasihan juga. Kasihan. Kalau Iya, misalnya
dibeli. Betul. Selanjutnya menghindari diskriminasi. Terus yang ketiga ada tindakan sesuai sila ketiga. Ini sebutkan isi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Betul. Di sila ketiga ini mengajarkan kita untuk mengutamakan persatuan dan saling menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Pengamalan sila ini diwujudkan melalui penggunaan bahasa Indonesia dengan baik. Di sini kan kita mempunyai banyak bahasa yang beragam ya untuk menghormati orang yang nggak ngerti bahasa daerah kita. Jadi kita tuh harus menggunakan tutur kata bahasa Indonesia yang benar dan baik agar orang tersebut tuh paham seperti itu. Yang kedua, menghargai keberagaman daerah. Selanjutnya ada tindakan sesuai sila keempat. Siapa yang mau pembagian ya? Mario. Mario boleh sebutkan isi sila keempat. Kerakyatan Iya betul. kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam Pengusahaan perwakilan. Betul. Dalam sila keempat ini kita diajarkan untuk mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat serta menerima kesepakatan bersama. Contohnya berpartisipasi aktif dalam rapat atau diskusi. Yang keduanya menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Nah yang terakhir ada tindakan sesuai sila kelima. Boleh disebutkan isinya oleh semuanya ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Di sila kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan memberi hak yang sama kepada semua orang sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya yaitu tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua membantu sesama tanpa pamrih. Jadi kita tuh kalau misalkan membantu seseorang tuh jangan karena pengen imbalan, tapi harus sesuai dengan harus dengan lapang dada. Jadi nggak boleh harus meminta imbalan atau meminta gurunya. Ya betul. Selanjutnya ada Pancasila di lingkungan keluarga. Penerapan Pancasila ini mencerminkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Di sini siapa yang bisa memberikan contoh Pancasila di lingkungan keluarga? Dua contoh aja deh, satu orang satu. Boleh. Siapa ya? Berapa? Bebas, asalkan dalam lingkungan keluarga. Boleh nih. Harus saling menolong antar kakak adik, gak boleh kue. Boleh. Satu lagi siapa? Mario. saling tolong ibu, apalagi kita kalau cuci piring itu gak boleh nolak. Nyuci piring? Ya kan itu pekerjaan ibu ya. Iya. Kita juga harus membantu. Aku kan dulu ini jarang membagi. Kita itu harus saling menolong antar keluarga. Jadi di dalam keluarga itu kita harus saling kerjasama agar pekerjaan dalam rumah itu bisa cepat selesai seperti itu ya. Selanjutnya ada Pancasila di lingkungan sekolah. Hal ini tuh dapat terlihat dari sikap menghormati guru, menaati peraturan sekolah, bekerja sama tanpa membedakan latar belakang. Nah, contoh di dalam sekolah itu ada banyak ya. Salah satu contohnya apa coba ada yang tahu? Tetap waktu. Betul. Terus kayak ini apa satu lagi? Menghargai teman. Boleh. Selanjutnya ada Pancasila di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini diwujudkannya melalui kepedulian terhadap sesama seperti gotong royong dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Di lingkungan kalian ada peraturan yang harus ditaati? Ada Bu. Coba contohnya. Mario. Buang sampahnya ke tempat yang udah disediain Bu. Ya, boleh. Kayak warna hijau, kuning sama merah. Itu teh yang hijau tuh buat sampah apa? Organik, Yang kuning? non organik, Yang merah? B3 katanya. Betul, B3 itu buat sampah yang pecah ya, kayak gelas, kaca, atau piring. Baik, selanjutnya ada tantangan nih dalam mengamalkan Pancasila. Karena kan kalau misalkan di kehidupan ini nggak ada tantangan, ya gitu-gitu aja nggak sih? Iya. Jadi adanya tantangan gitu. Nah,
Lama nih. Ya, sabar ya. Bentar atuh kalian teh. Sabar, sabar. Sudah? Ya. Siapa? Kan karena ini semuanya sudah beres ya mengerjakannya. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Aku aja ibu. Boleh, sini berdua, teman. Kan aja mau sendiri bu. Kacau. Karena di sini kan ada 4 pertanyaan ya. Jadi setiap kelompok menyebutkan 2 pertanyaannya aja. Jadi biar kebagian semuanya. Oke? Oke teman-teman, di sini ya kita mau presentasi dari LKP. Di sini pertama ada pertanyaannya, apa nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan masalah tersebut? Jawabannya sila kedua. Lalu kedua, bagaimana Rian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi ini? Jawabannya, Rian meminta Roni tidak membuang sampah sembarangan di taman. Betul. Boleh bertanya. Hebat ya. Silakan dulu. Makasih, Bu. Iya. Boleh. Sini sama ibu aja. Makasih. Selanjutnya Windy dan Maria. Gitu. Udah stop. Baik teman-teman, di sini kami akan membacakan jawaban nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 itu pertanyaannya, apa konsekuensi jika Rian tidak melakukan apa-apa? Nah jawabannya itu, kalau misalkan Rian tidak memberitahu Rani, maka lingkungan sekolah akan semakin kotor dan teman-teman akan terus membuang sampah sembarangan. Tuh. Selanjutnya, yang keempat pertanyaannya, bagaimana Rian dapat mempengaruhi temannya untuk tidak membuang sampah sembarangan? Jawabannya, dapat memberi contoh yang baik dengan tidak membuang sampah sembarangan, lalu mengajak Roni dan teman-temannya untuk membersihkan sekolah. Betul. Boleh bertanya. Boleh bisa mengisinya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ibu ada kuis lagi nih. 2 pertanyaan aja kok. Pak Bu, Apa Bu? Ini mah kan cepet-cepet aja ya. Ya Bu. ada hadiah ya Bu? Hadiahnya dapat bintang-bintang deh. Dikira ibu nanti. Siap. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila dalam tindakan? A. Menghafal Pancasila. B. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan. C. Menyebutkan urutan sila Pancasila. D. Menguji hafalan Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul, boleh tepuk tangan untuk ini. Pertanyaan yang terakhir ya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang kedua yaitu A. Memaksakan kehendak. B. Menghormati perbedaan agama. C. Membantu tanpa membeda-bedakan. D. Menggunakan bahasa daerah. Ayo jawabannya apa? Boleh Mario. A. Salah. Aku ibu. Boleh nih. Jawabannya C. Menolong tanpa membeda-bedakan. Betul. Kok bisa Bu? Karena isi sila Pancasila yang kedua itu apa? Coba ingat lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul Mario. Kayaknya kita kurang fokus nih. Mau jadi lagi nggak? Boleh Mario nyanyi sendiri. Berani nggak? Baik, karena kita setelah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Boleh angkat tangan. Mario ibu. Coba Mario boleh sendiri ya. Baik Bu, kita hari ini telah belajar mengenai Pancasila yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Iya. Mulai dari sila pertama, kita menganut agama sesuai kepercayaan kita. Yang kedua, kita harus saling menolong. Yang ketiga,
itu harus mencintai tanah air kita dalam bentuk apapun. Yang keempat, kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan menerimanya. Yang kelima, kita harus bersikap adil ke siapapun. Betul, boleh tepuk tangan. Puas ya. Sekali. Jadi kalian tuh udah paham ya apa yang telah dipelajari hari ini. Siapa yang mau pulang? Tapi sebelum itu ibu punya tugas. Untuk tugas di rumah aja. Nanti dibawanya besok. Boleh? Banyak ibu. Enggak kok, cuma 5 soal terkait materi yang telah dipelajari. Ini untuk menguatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini. Buatkan dulu ya. Jangan lupa besok dibawa. Kalau lupa bu, ya harus ingat ya. Nanti temannya juga harus mengingatkan ya. Kalian semua hebat ya, sudah bisa menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Boleh tepuk tangan untuk harus dipertahankan ya. Baik bu. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, boleh Mario diizinkan untuk pulang? Baik teman-teman, sebelum kita pulang, ini kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pindah rapi. Ayo, sampai mau pulang harus rapi ya duduknya. Sampai ini duluan. Jangan lupa PR-nya besok dibawa ya. Baik bu. Erni. Rizka ini. Mario mau pulang enggak? Boleh Mario pulang. Jangan lupa PR-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Tiara Nadifa sebagai observer pertama. Baik, penilaian dari saya itu saya akan menilai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Untuk membuka pelajaran, itu guru menyapa siswa dengan ramah dan menciptakan suasana awal yang kondusif. Persepsi dilakukan dengan baik melalui pertanyaan pemantik yang menghubungi materi sebelumnya. Tujuan pembelajaran disampaikan secara jelas dan guru memberikan motivasi yang mendorong siswa siap belajar. Media pembelajarannya juga telah disiapkan sebelum kegiatan dimulai sehingga proses berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menutup pembelajaran. Guru meninjau kembali inti materi yang telah dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Guru juga memberikan umpan balik diberikan meskipun masih bersifat umum. Lalu, guru menutup kegiatan dengan menyampaikan tugas serta arahan belajar selanjutnya dengan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh observer kedua. Oke, perkenalkan nama saya Ai Fitriani. Saya sebagai observer kedua. Di sini saya akan memaparkan kelebihan, kekurangan, solusi dan kesimpulannya. Nah, yang pertama ada kelebihan. Guru menyapa siswa dengan ramah dan menciptakan suasana kelas yang kondusif, mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya dan menanyakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran secara runtut sehingga siswa memahami konsep belajarnya, menunjukkan sikap positif dan antusias. Adapun kekurangannya yaitu guru agak ragu ketika menyampaikan materi, ada kala rasa kecenderungan penguasaan awal kelas kurang optimal sehingga beberapa siswa kurang fokus.
Solusinya, gunakan persepsi yang lebih konseptual, misalnya mengaitkan materi dengan aktivitas sehari-hari siswa. Gunakan media pembuka yang menarik seperti gambar, video pendek, atau lainnya. Lalu kesimpulannya yaitu guru telah menunjukkan keterampilan dasar dalam membuka dan menutup pembelajaran. Namun diperlukan meningkatkan khususnya pada penyampaian tujuan pembelajaran, manajemen waktu, dan memberikan penutup yang lebih bermakna.